Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai manajemen risiko asuransi. Ada dua potret bisnis asuransi di Indonesia, yaitu bisnis asuransi jiwa dan bisnis asuransi umum. Bisnis asuransi jiwa yaitu lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada awalnya sempat memicu kecemasan bagi pelaku industri asuransi di Indonesia. Namun, seiring lalu waktu, industri asuransi ternyata bisa menyiasati dengan menggarap segmen sumber yang berbeda. Sampai dengan tahun 2016, aset bisnis asuransi jiwa di Indonesia telah mencapai 383,5 triliun. Pertumbuhan aset setahun dari Agustus 2015 sampai Agustus 2016 lebih kurang 19,50%. Premi asuransi jiwa masih didominasi porsi unit link atau produk asuransi yang mengandung unsur investasi dengan kontribusi hampir 60%. Sampai Juni 2016, data menunjukkan bahwa klaim terbesar asuransi jiwa adalah klaim penarikan sebagian sebesar 6,37 triliun klaim akhir. Yang kedua, bisnis asuransi umum. Kontributor utama bagi asuransi umum adalah bisnis properti. Kelonggaran kebijakan otoritas jasa keuangan tentang loan to value memberikan dampak pada tumbuhnya kredit pemilikan rumah. Di saat yang sama, pemerintah juga mengejar program 1 juta rumah yang makin memberikan nafas bagi asuransi umum. Asuransi properti merupakan separuh nafas bisnis asuransi umum karena bisnis properti ini masih menjadi ladang bisnis yang menjanjikan dibanding sektor lain. Selanjutnya, urgensi manajemen risiko asuransi. Beberapa waktu terakhir, industri asuransi di Indonesia harus diakui mengalami perkembangan pesat, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Hal ini tentu saja mengakibatkan semakin kompleksnya risiko bagi asuransi, dimaksud yang perlu diimbangi dengan penerapan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang memadai. Selanjutnya ada 5 penerapan manajemen risiko asuransi, yaitu yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi. Yang kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko. Dan yang kelima, sistem pengendalian. Otoritas Jasa Keuangan 2016 telah menetapkan bahwa perusahaan umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi di Indonesia menetapkan manajemen risiko untuk yang pertama, risiko strategi, yang kedua, risiko operasional, yang ketiga, risiko aset dan liabilitas, yang keempat, risiko pengurusan, yang kelima, risiko tata kelola, yang keenam, risiko dukungan dana, dan yang terakhir, risiko asuransi. Ada beberapa pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi, yaitu memahami risiko yang dihadapi perusahaan, memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif, mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan, memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja, dan yang terakhir, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Kemudian, risiko strategi. Risiko strategi adalah potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung atau nasabah akibat ketidaklayakan atas kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan atau kurang responsifnya asuransi terhadap perubahan eksternal. Risiko strategi bersumber dari strategi yang dijalankan asuransi yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kebijakan asuransi yang diterapkan tidak sesuai dengan posisi strategis asuransi. Risiko strategi bisa meningkat karena stabilitas politik tidak kondusif,
inflasi tinggi, dan stabilitas keamanan yang kurang. Tujuan utama manajemen risiko strategis asuransi adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko strategi yang berdampak pada bisnis asuransi. Selanjutnya ada risiko operasional. Adalah potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, atau kejadian dari luar lingkungan perusahaan. Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan sehingga menimbulkan kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis. Selanjutnya ada asuransi harus mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam identifikasi dan pengurangan risiko operasional. Yang pertama, struktur organisasi asuransi, budaya risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua, desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan. Yang ketiga, karakteristik pemegang polis asuransi, produk, dan aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi. Yang keempat, lingkungan eksternal, tren industri, dan struktur pasar, termasuk kondisi sosial politik. Bagi asuransi yang belum mengembangkan metode khusus untuk identifikasi dan pengukuran resiko operasional, maka sumber informasi risiko operasional yang utama adalah temuan audit internal yang terkait dengan risiko operasional. Selanjutnya ada risiko aset dan liabilitas. Adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas. Perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban asuransi kepada pemegang polis. Risiko ini bersumber dari pengelolaan aset dan liabilitas yang dilakukan dengan tidak baik, sehingga kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai. Tujuan dari manajemen risiko aset dan liabilitas adalah memastikan asuransi mengelola aset dan liabilitasnya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban asuransi kepada pemegang polis. Selanjutnya, yang keempat ada risiko kepengurusan. Adalah risiko kegagalan asuransi dalam mencapai tujuan akibat kegagalan asuransi dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Pengurus adalah hewan komisaris dan direksi. Sumber resiko kepengurusan adalah penunjukan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi yang tidak memadai, komposisi dan proporsi dewan komisaris dan direksi yang tidak mencukupi dan tidak sesuai kebutuhan asuransi, komposisi dan integritas dewan komisaris dan direksi asuransi yang tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang dewan komisaris dan direksi, serta kepemimpinan dewan komisaris dan direksi yang tidak baik. Risiko kepengurusan dapat meningkat karena tidak tersedianya sistem remunerasi memadai bagi direksi dan dewan komisaris. Tujuan dari manajemen risiko kepengurusan adalah memastikan asuransi memelihara komposisi dewan komisaris dan direksi terbaik yang memiliki kompetensi
dan integritas yang tinggi sehingga asuransi dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang kelima ada resiko tata kelola. Adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Sumber resiko tata kelola adalah karena pedoman tata kelola yang dimiliki asuransi tidak memadai. Asuransi tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan asuransi tidak menerapkan manajemen risiko secara memadai. Risiko tata kelola dapat meningkat karena adanya intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Tujuan manajemen risiko tata kelola ialah meminimalkan risiko tidak terlaksananya tata kelola yang baik di asuransi. Selanjutnya ada risiko dukungan dana atau permodalan. Adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal asuransi, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana yang tidak terduga. Permodalan asuransi menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang buruk, dan lain-lain. Resiko dukungan dana bersumber dari kemampuan pendanaan atau permodalan yang lemah dan tambahan pendanaan permodalan yang rendah. Kemampuan pendanaan yang lemah itu maksudnya asuransi memiliki modal yang kecil, baik dari modal disetor maupun modal lain. Tambahan pendanaan yang rendah maksudnya asuransi tidak memiliki kekuatan dalam menambah modalnya, baik dari modal disetor ataupun modal lainnya. Tujuan manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan asuransi memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pendanaan yang rendah, sehingga asuransi tidak menyerang kerugian yang tak terduga. Selanjutnya, yang terakhir ada resiko asuransi. Adalah potensi kegagalan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai alat ketidakcukupan proses seleksi risiko atau underwriting, penetapan premi atau pricing, penggunaan reasuransi, atau penanganan klaim. Sumber risiko asuransi adalah karakteristik bisnis asuransi dan bauran produk. Tujuan manajemen risiko asuransi ialah meminimalkan kemungkinan ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim sehingga asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban pada pemegang polis. Baiklah, sekian presentasi dari kami tentang manajemen risiko asuransi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.